نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني بالدين وأخواتي بالله ibu bapak hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Isya Masjid Al-Barakah ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Merupakan yatur monggo kami sepindah kita tansah mujahaken rasul syukur dumateng ngarsa dalem Allah taala. Awit sedaya limpahan nikmat rahmatipun salah setunggalipun jadi menika nikmat ageng, nikmat diniyah, nikmat agami ingkang arupi nikmat iman kaliyan nikmat Islam. Nikmat ingkang dening Allah Subhanahu wa taala boten dipun paringaken dumateng sedanten tiyang. Namun tiang-tiang ingkang pinilih dipun pilih, dipun kasih, dipun sayangi dening Allah Subhanahu wa taala ingkang pikantuk nikmat menika. Nikmat ingkang porsinipun menawi pangandikanipun baginda Nabi menika ngantos 9% saking 100% nikmat utawi rahmatipun Allah. Salah setunggalipun hadis nyebutaken ja'alallahu ta'ala rahmah mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Bila Allah Subhanahu wa taala mereka bagi-bagi nikmatipun, rahmatipun. Mereka mi'ata juz'in ke dalam 100 bagian. Wa anzala fil fa amsaka 'indahu 99 ingkang tesih dipun simpen wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala menika 99 9 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan ingkang dipun andhapaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya inggih menika juz'an wahidan nembe 1%. Pramila rikala kula panjenengan ibu bapak pikantuk kesadaran saking Allah Subhanahu wa taala saged tindak dhateng masjid nindakaken salat wajib berjamaah saged dugeni pengaosan pengajian menika estu kula panjenengan menika pikantuk nikmat ingkang cacahipun 99. Ananging rikala kula panjenengan nun sewu nggih niki nun sewu kagungan bondo kadonyan sing akeh pisan montore apik mewah omahe jembar amba megah nggih anak istri kabeh sukses enak budamele sukses sedanten
niku panjenengan mangertosi bilih menika dereng enten 1% nikmatipun Allah, nggih. Sebab ketika nipun Allah nu'tihi minha, sebagian kecil saja kalian itu akan diberikan. Nek panjenengan ningali wong kok ora tau susah, lunga ning ndi wae iso, niku dereng enten 1%. Pramila monggo kula panjenengan nek meh gayuh 1% utuh niku mboten saged. Nggih. Lajeng pripun manggoleki sing 99%. Pripun carane wa fil akhirati inda rabbika lil muttaqin, dados wong sing takwa taat marang Allah Subhanahu wa taala sak mangke insyaallah wa fil akhirah nikmat sing 99% kalau wau saged dipun nikmati wonten ing alam akhirat, wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo wonten ing kesempatan dalu menika sekedhik kita lajengaken babagan ngaji kita bab fikih, nggih. Ngaji bab fikih. Bilih Rasulullah menika nate mbok bilih nggih kula aturaken wonten ing masjid menika. Dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Enten tigang ilmu, enten tigang perkawis ilmu ingkang menika napa wajib kula panjenengan menika mangertosi. Bila Rasulullah diutus yang pertama apa? Walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat kebesaran Allah. Niki tauhid Pak Bu. Mereka ilmu tauhid. Pilih Allah niku ya'lu wa la yu'la 'alaihi, tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak berputra dan tidak berbapak, ya. Tidak punya orang tua. Bahwa Allah itu qul huwallahu ahad, Allah itu esa, dan segala sifat-sifat yang lainnya itu adalah ilmu tauhid. Atas ilmu tauhid menika ilmu sing wajib saestu kula panjenengan menika kedah mangertosi. Lajeng ingkang angka kalih wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim niku napa? Tazkiyatun nufus, pensucian diri. Maknanipun nggih menika wa yuzakkihim menika ilmu akhlak wal adab. Niki ilmu adab, piye adab ro wong tuwa, pripun adab ro guru, pripun adab ketika mencari ilmu, adab kepada siapapun. Niki. Nah, niki yang kedua. Yang ketiga baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Niki mucal mengajarkan ilmu yang bersumber dari Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah Al-Hadis. Niki maknanya pun ilmu fikih. Nah niki karena ilmu fikih menika nggih wajib kula panjenengan mangertosi, sebab nek ngantos kula panjenengan kok ibadah syarat mutlak dipun tampi ibadahipun menika salah setunggalipun ittiba. Ittiba menika pripun? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sampun kawula aturaken babagan iktidal, ya. Iktidal menika bangun dari rukuk, bangun dari rukuk. Pas kula teng mriki sampun apa dereng kula kesupen, nggih. Pas kula napa ngisi teng Radi Kidul, enten ingkang larat Ustaz, lajeng pripun tiyang menika seorang makmum itu, ya, dia bergerak mengikuti imam niku pripun? Pada saat apa? Apakah ketika imamnya mengucapkan Allahu Akbar dia langsung ikut bergerak rukuk ketika gerakan rukuk? Ya, ataukah imamnya biar rukuk dulu baru dia bergerak rukuk, ya, atau bagaimana? Atau bagaimana? Niki kula panjenengan kedah mangertosi Pak Bu. Niki naminipun mengikuti gerakan imam, mengikuti gerakan imam.
itu yang paling baku jangan sampai mendahului gerakan imam. Sebab ketika kita mendahului gerakan imam, maka apa? Kita akan dibangkitkan nanti di yaumul akhirat, di yaumul kiamat dalam wujud berkepala kuda. Berkepala kuda niki. Pripun carane ben tidak mendahului gerakan imam padahal masjide ombo jamaah akeh nun sewu. Ya. Ini ki nek sing ibu-ibu mboten mungkin iso ketok imami. Nek sing teng burine imam saged ketok imame, wong yo melek nek salat mboten turu, ngoten nggih. Niku saged. Nek sing teng wingking mriku ya napa mulih salat sing non sewu yang masjidnya luas, jamaahnya banyak. Apalagi seperti di Masjidil Haram, Nabawi dan lain sebagainya. Itu terus bagaimana dia mengikuti gerakan imam wong ra ketok imame. Sing dirungokne guru suarane. Lho niki ributnya. Maka kaidah menjelaskan ketika habis ucapan imam itulah gerakan makmum. Ketika habis ucapan imam itulah gerakan makmum. Sebab apa? Sing jenenge imam itu piyambak-piyambak. Ya, enek sing gerakane cepet, enek sing lambat. Maka ketika imam mau rukuk, Allahu Akbar, ketika sampai kata-kata terdengar suara baru jenengan ikut rukuk. Jangan ketika imam baru Allah, jenengan wis rukuk, iso dhisik makmume nggih. Nggih. Bisa lebih dulu makmume. Lah nek luwih dulu makmume non sewu. Bukan masalah batal bukan masalah batal atau tidaknya. Bukan masalah sah napa mboten nih. Tapi menyangkut keutamaan daripada sholat, ya, keutamaan daripada sholat. Karena tidak boleh makmum itu mendahului imam. Ini mboten angsal. Maka ketika terdengar panjenengan mireng imam itu sampai Allahu Akbar, dengar kata bar di situ, jenengan baru boleh bergerak. Jangan baru boleh bergerak. Kalau imam mau rukuk baru jenengan bergerak rukuk. Kalau imam sujud baru jenengan bergerak sujud ketika terdengar imam itu mengucapkan kata baru. Bukan dari sejak pertama Allah, kadang ada Pak. Nek teng mriki kula mboten patek gatek iki nggih. Nek teng masjid sanes niku enten. Masjid saya terutama enten. Imam itu baru begini, belum terdengar suaranya, niku pun rukuk. Ini kita perlu hati-hati ya. Maka jangan sampai kita baru imam Allah jenengan sudah bergerak. Maka imamnya jek rengkang-rengkang jenengan pun rukuk mungkin ya. Apalagi ketika bangun dari sujud mau berdiri lagi. Niku nek imam sing rada dawa suarane niku didawake tenan. Allahu Akbar. Niki jenengan baru berdiri lah ya sujudnya kesuwen mboten napa-napa. Nggih. Sampai bar meskipun diulur-ulur dawane ya, dipanjangkan sekali. Itu tetap ketika imam sampai baru jenengan berdiri. Baru jenengan berdiri. Ya, itu patokannya di situ, patokannya. Karena kita nggak bisa melihat imam secara langsung. Kalau di Masjid Nabawi dulu non sewu ada hadis Rasulullah belum bergerak pun sahabat ketika Rasulullah belum sempurna sujudnya gitu kan. Karena apa? Nabawi itu kecil Pak lingkupnya dulu. Tidak seperti sekarang yang mengalami perluasan yang begitu hebat, yang begitu luas ya. Ya, maka patokannya di situ. Patokannya adalah ketika imam mengucapkan kalimat atau suku kata terakhir, baik dari kalimat takbir, baik dari kalimat tasmi, maupun baik dari kalimat salam. Nah kalau sami Allahu liman hamidah sampai ketika imam dahra. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, ketika dah itu panjenengan mulai bergerak bangun gitu ya. Niku. Terus bagaimana kalau salam? Bagaimana kalau salam? Kalau salam itu adalah apa?
ketika imam memulai salam yang kedua, baru makmum boleh salam yang pertama. Jadi ketika imam salam yang ke kanan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam makmum, ya diam. Karena kalau jenengan ngikutin, jenengan iso disii. Sebab imam suarane jahar, jenengan suarane sir, mesti iso disii ini. Itu hati-hati gitu ya. Setelah imam salam ke kanan, mau salam ke kiri, as, jenengan terdengar kalimat as, suara as di situ. Ya, tidak usah sampai selesai. Itu jenengan sudah boleh mulai salam yang ke kanan. Kanan sana ya, kanan jenengan ya. Kalau kanan saya sini, gitu ya. Baru boleh mulai salam yang ke kanan. Makmum masbuk juga demikian. Ya, sing jagoan-jagoan masbuk niki kudu ngerti, gitu ya. Trike ya. Makmum masbuk pripun? Apakah ketika imam salam ke kanan jenengan langsung bangun? Jangan, tidak boleh. Berarti jenengan mendahului. Rukun belum selesai. Ya, rukun itu salam yang ke kanan rukun Bapak Ibu ya. Itu rukun lebih tinggi daripada wajibnya sholat. Kalau salam yang ke kiri itu sunnah, hukumnya sunnah. Maka bagaimana makmum masbuk ketika dia mau menambah rakaat 1 atau 2 ya, telatnya sak rakaat ya. Contoh, maka ketika imam selesai salam yang ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam mau salam yang kedua, assalam, as, baru as gitu saja, jenengan sudah boleh berdiri. Tapi kalau mau dan imam itu selesai salam yang ke kiri, panjenengan baru berdiri, tidak masalah. Yang penting jangan mendahului. Yang penting jangan mendahului. Karena apa? Salam ke kiri hukumnya sunnah, ditinggal tidak apa-apa. Salam ke kanan hukumnya rukun. Rukun itu lebih tinggi daripada wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Itu demikian juga ketika kita baca Fatihah. Mungkin di rakaat ketiga dan keempat sholat isya, sholat isya. Delalah kita baca Fatihah itu belum selesai, ya. Kita baca Fatihah itu belum selesai. Terus apa itu namanya? Imam sudah rukuk. Sikap kita bagaimana? Rukuk itu rukun, Pak. Ya. Fatihah rukun. Nah, jenengan ketika sudah membaca Al-Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam rukuk, jenengan harus ikut rukuk. Jangan diselesaikan, ya, nggak boleh ini diselesaikan. Karena apa? Rukun berikutnya sudah menunggu dan jenengan sudah membaca Al-Fatihah meskipun sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah Al-Fatihah. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa Fatihahnya imam itu bisa dianggap Fatihahnya makmum. Meskipun itu sir maupun jahar. Jadi al-imamu dhaminun, imam itu penjamin. Ya. Al-imamu dhaminun, imam itu penjamin, maka kita ikut saja jaminan daripada imam. Jaminan daripada imam itu. Kita ikut saja sudah. Ya. Jangan diselesaikan ke imam iktidal jenengan nembe rukuk menggege. Nah, imam iktidal jangan nembe rukuk. Ada lagi yang kemarin bertanya bagus itu apa? Ustaz, kalau sujud terakhir kan itu sunnahnya lama, bukan hanya sujud terakhir Pak, itu disunahkan lama ya, setiap sujud fakir sujud ya, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Jadi setiap sujud itu kita boleh berdoa. Berdoanya kalau kita nggak bisa bahasa Arab di dalam hati Pak, ya. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab silahkan ya. Dilisankan tapi pelan, sesudah kita membaca doa sujud ya. Jadi bukan hanya sujud terakhir saja, kita itu disunnahkan untuk berdoa, bukan hanya sujud terakhir, setiap sujud. Kita sering menjumpai sujud terakhir imam wis at-tahiyat sampai entuk separuh, kadang semenit. Makmum itu masih ada yang sujud, mungkin doa Pak ya. Mungkin doa. At-tahiyat hukumnya apa Pak? Rukun. Oke? At-tahiyat itu rukun sholat. Nah, sedangkan jenengan berdoa pada saat sujud itu cuma sunnah.
Itu cuma sunnah. Maka sunnah tidak bisa mengalahkan rukun, ya. Sunnah tidak boleh mengalahkan rukun, ya. Maka bagaimana lazimnya? Segera mengikuti imam duduk at-tahiyyah, ya. Segera mengikuti imam duduk at-tahiyyah. Tidak usah diperpanjang sujudnya, tidak usah, ikut imam saja. Nah, kecuali nek panjenengan sholat sunnah sendirian, ya, sendirian itu mau sepanjang apa, jam setengah 8 dengan jam 8 ya ora apa-apa lek sujud. Nanti ya setengah jam sak jam mboten apa panjenengan, ya. Tapi kalau panjenengan makmum harus mengikuti imam. Imam dipilih untuk diikuti, Pak, ya. Ya, untuk diikuti. Jadi kita ikut kepada imam. Itu sudah jadi jaminan imam pangandikanipun baginda Nabi, ya, pangandikanipun baginda Nabi. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita masuk ke sujud. Sujud ini lumayan rumit, ya. Sujud ini sebenarnya. Kadang kita nyepelek, ya. Kita nyepelek. Sujud ini merupakan pertanda seseorang itu betul-betul pengakuan seseorang itu menundukkan dirinya, merendahkan dirinya itu di hadapan Allah. Disamaratakan antara kepala dengan tangan dengan kaki itu sudah sama rata itu, ya. Itu sama ratakan semua, ya. Maka inilah sujud ini, momentum sujud dalam sholat ini. Itu upayakan kita sesempurna mungkin, ya. Meskipun gerakan yang lain sempurna, usahakan sempurna gerakan yang lain gitu, ya. Selama kita masih bisa, nun sewu kalau sudah mungkin sudah nun sewu, ya, sudah usianya atau yang lain sebagainya, ada sakit atau yang lain sebagainya, yaitu uzur, namanya uzur syar'i, maka tidak ada masalah, ya. Tapi selama kita bisa, upayakan untuk bisa, upayakan untuk bisa. Sebelum masuk sujud ini saya bahas dulu mengenai ketika kita, mungkin sudah tapi kita ulang saja, Pak, mengenai kita pakai penutup wajah ketika sholat, ya, baik wanita maupun pria. Wanita yang bercadar bernikab ketika sholat maka hendaknya dilepas, ya, maka hendaknya dilepas. Ini sudah ada kesepakatan ulama. Ittafaqal ulama ala anna ikhlaqul fam fi sholatihi, ya, qanuniyah kana makruh. Jadi apa? Menggunakan penutup fam itu mulut, ya, sampai hidung gitu, ya. Fi sholah, ya, di dalam sholat, fi sholatihi, di dalam sholat itu dihukumi makruh, ya, dihukumi makruh. Tetap sah sebenarnya sholatnya, tapi makruh. Makruh itu apa? Kariha. Kariha itu apa? Benci. Jadi dibenci oleh Allah, nggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Karena apa? Karena rukuk, Pak. Karena sujud, Pak, ya. Karena sujud, non sewu. Ini saya sampaikan hadisnya. Jadi sujud itu, ya, yang namanya sujud itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, di mana beliau perintahkan umiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'dzum. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat-sahabatnya, tentu saja memerintahkan kita pula, untuk sujud itu dengan meletakkan 7 tulang. Apa itu? Dahi, batuk, katanya. Terus 1, ya, ini masuk hidung, itu masuk dalam satu kesatuan. 1, 2 telapak tangan kanan kiri, 3 dengkul niku napa? Lutut, ya. 4, 5 lutut, ya. Kemudian ujung kaki, ya. Ujung kaki berarti 6, 7. Itu harus semeleh semua, dengan catatan wajah tidak boleh ada penghalang. Kalau tangan mau pakai sarung tangan ribut, silahkan. Tangan mau pakai sarung tangan pripun, silahkan. Kaki, wah, demi mau pakai kaos kaki bagaimana, silahkan. Yang perempuan loh itu malah wajib, ya, jangan sampai kakinya terlihat, silahkan, tidak apa-apa. Tapi khusus wajah, Pak, Bu J, itu wajib minimal batuk nih, jidat nih, itu harus nyentuh lantai, tidak boleh ada penghalang. Itu, okay? Harus nyentuh lantai, tidak boleh ada
penghalang. Jadi kalau perempuan itu kok pakai mukena atau laki-laki kok pakai kupluk atau peci gitu, harus rodok munggah sithik ben nononge ketok. Harus agak naik sedikit. Mboten angsal jenengan sujud kupluke ngeten iki mboten angsal. Nggih. Nah, kupluke sujud ngeten iki ditutupi ya, itu tidak boleh seperti ini. Ya, itu tidak boleh. Atau jenengan bawa sorban. Jenengan bawa sorban. Delalah sorban yang ngelewer tapi masih di pundak jenengan. Sorban itu masih di pundak jenengan, ning ngelewer nutupi tempat sujud. Itu tidak boleh, harus dijatuhkan sorbannya. Ya, sudah jatuhkan saja sorbannya. Selesai, berarti itu alas untuk sujud. Ya, itu. Jadi tidak boleh ada penghalang. Tidak boleh ada penghalang berupa pakaian yang menempel di badan kita. Ini hati-hati ibu-ibu, terutama yang perempuan. Ini paling perlu hati-hati. Kenapa saya sampaikan? Kadang ketika dia itu pakai mukenane pedotan, nek langsungan insya Allah aman. Tapi kalau yang pedotan itu sok-sok ketika dia itu sujud, batuke itu nempleke mboten ke tempat sujud, tapi neng dhuwur mukena itu. Enten mboten sing ngoten niku, Bu? Kata. Nah, bagaimana solusinya? Segera ditarik. Jangan menghalangi tempat sujud. Bergerak tidak apa-apa. Ya, tidak masalah bergerak di dalam sholat, tidak apa-apa. Segera ditarik sebelum panjenengan membaca doa sujud. Ya. Jadi kalau itu sampai menghalangi tempat kita untuk sujud, ibu-ibu terutama ya, yang pakai ruko itu mukena pedotan itu sering sekali, gitu, ya. Karena apa? Kenapa saya tahu? Karena paling banyak dipertanyakan ketika saya isi kajian fikih itu mesti ini untuk ibu-ibu ya. Ya itu. Jadi langsung ditarik, tarik jenengan tumakninah lagi, baca doa sujud. Baik itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Seperti itu. Jadi di sini itu tidak boleh ada penghalang. Dan perhatikan sabda Rasulullah berikutnya. Wala yakuffa thawbahu wala sya'arahu. Kita itu jangan pripun nggih. Ini dibahasakan pripun nggih, wala yakuf. Jadi menggulung intinya seperti itu. Enggak boleh kita itu di dalam sholat menggulung baju kita atau rambut kita itu diikat lah, dikepang bagi yang panjang. Ini berlaku laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan sama saja. Ini sifatnya umum. Jadi jenengan wah kok hawane sumuk, hawane sumuk, lenganku tak lingkise tekan siku-siku, ya, tekan sikut. Ini bagaimana hukumnya? Sholatnya tetap sah, tapi jenengan melakukan perbuatan makruh. Jadi sholatnya kurang sempurna. Kalau masalah sahnya sah lah, ya. Gondrong rambutnya, dikuepang gitu ya, jikat gitu, dan orang semrawut gitu ya. Ya, ini hukumnya apa? Makruh. Makruh artinya apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat itu jangan sampai lah ya, perbuatan liyono roto-roto Pak. Tapi kalau sholat itu jangan sampai kita melakukan perbuatan makruh. Upayakan ya, jangan sampai melakukan perbuatan makruh itu kalau sholat. Nah, maka ibu-ibu bagaimana? Wah, rambutnya gondrong iki ngoten iki pripun ya. Nganti sak apa jenenge bokong iki. Lah jenengan kan ngangge mukena to, Bu? Jangan nggih mukena apa ya mek ketok. Ya dilebokke ning mukena pedotan ya dilebokke ning sing ngisorane ya. Harus seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengikat rambut ketika sholat, tidak boleh menggulung pakaian baik itu celana maupun baju. Tidak boleh kita menggulung. Celana bagaimana? Lah nek celana delalah katok ini ku bahane kakean pripun terus isbal katanya. Dan ini upayakan kita kalau pakai celana Pak itu di atas mata kaki,
Ya meskipun ini terjadi perdebatan di kalangan ulama, boleh enggak, sudah saya enggak memperdebatkan itu. Saya hanya menyarankan panjenengan gitu ya, upayakan di atas mata kaki, kata dia. Ketika ada yang memperbolehkan dan ketika ada yang melarang, ini hukum matematika berlaku kok Bu. Pak ya, hukum matematika. Jenengan plus pengke minus mesti sing menang minus ya Pak. Niku pun mesti, ya itu pasti gitu ya. Maka ketika ada yang memperbolehkan rapopo isbal ya, isbal itu apa? Yang laki-laki, nek perempuan saya nggak bahas. Jenengan kira-kira perempuan itu apa yang nganggo kain 80 meter mbok nggo dhewe mboten masalah Bu. Ya, tapi kalau laki-laki tidak boleh. Itu harus di atas mata kaki, di atas mata kaki, kata dia. Nah, ketika di atas mata kaki, terus bahannya kakian terus isbal turun ke bawah ya, turun ke bawah. Niku solusine pripun ya? Solusine kalau jenengan bisa diunjukke dari atas. Tapi dumbulke tekan sak dhuwure udel, Pak. Itu lebih baik daripada kita gulung apa bawahnya, betul ya, daripada kita gulung bawahnya. Tapi yang terbaik ya upayakan jangan isbal ya, upayakan. Saya nggak mau berdebat ini benar tidak gitu kan. Karena apa? Karena ternyata gini Pak, kalau yang namanya panjenengan tidak isbal, jadi memakai apa itu namanya celana di atas mata kaki, itu aman gitu ya. Semua ulama mesti ya yang benar seperti itu gitu ya. Nah, ketika di bawah mata kaki itu nanti ada ulama yang melarang, Dalilnya banyak sekali, saya tidak mau menyampaikan ya. Tidak perlu saya sampaikan. Panjenengan sudah mengetahuinya. Jadi ini kita perlu ketahui permasalahan ketika kita sujud dan sholat. Ketika kita sujud sholat. Ya, ingat nggih, jangan panjenengan rambutnya panjang ibu dibiarke tidak masalah. Dilepas dulu ikatannya ya. Dilepas dulu ikatannya biar nyebar tidak masalah gitu ya. Terus baju ya, kalau baju kepanjangan tidak masalah Pak. Jadi lengannya dawane gur semeter njol sithik delalah penjahite lek gawe 2,5 meter. Tidak apa-apa gitu ya. Kalau baju tidak masalah, tapi kalau celana, nah itu memang terjadi perdebatan di kalangan ulama gitu ya. Karena hadisnya ada dua, memang ada dua hadis ya. Kemudian kita lanjutkan Pak. Ini yang perlu kita ketahui sedikit saja, nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya. Untuk sujud ya, yang untuk sujud ini saya bacakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idaftataha sholat, membuka sholat ya, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat tangannya ya, tangannya. Kemudian ketika ketika mau rukuk, beliau mengangkat tangannya ya. Kemudian rafa'a minar rukuk, beliau juga mengangkat tangannya. Rafa'a minar rukuk itu bangun dari rukuk, beliau juga mengangkat tangannya. Maksudnya menyejajarkan tangan beliau, telapak tangan beliau dengan pundak atau telinga. Itu tidak usah diperdebatkan, boleh telinga, boleh pundak ya. Kemudian wala yarfa'uhuma bainas sajdataini. Tapi khusus untuk sujud, dua sujud itu ya, itu beliau tidak ngangkat tangan ya, tidak angkat tangan. Baik itu mau sujud ataupun bangkit dari sujud. Ya, jadi kalau jenengan bangun dari sujud tidak usah diangkat tangannya. Artinya bangun dari sujud mau berdiri itu tidak usah diangkat tangannya, tidak perlu. Langsung sedagap. Jadi yang perlu kita ketahui pertama itu, jadi ketika mau sujud maupun bangkit dari sujud tidak ada gerakan mengangkat tangan. Yang ada mengangkat tangan satu takbiratul ihram. Ya, idza iftatahas shalah, yaitu pembukaan salat. Kemudian yang kedua adalah ketika mau rukuk, ketika mau rukuk. Kemudian yang ketiga rafa'a minar rukuk, bangkit dari rukuk. Itu saja, tiga itu saja. Yang lainnya tidak, ya. Yang lainnya tidak, ya, tidak ada. Nah, itu.
Kemudian yang perlu kita ketahui, ya ini yang sering terjadi perdebatan. Rukuk itu kita letakkan, kita dari itidal berdiri, mau sujud kok rukuk ya, non sewu sujud ya. Itu yang kita letakkan dengkul dulu, lutut dulu, atau telapak tangan dulu, Pak. Jangan seneng sing pundi, Pak Bu. Dengkul sih, telapak tangan dia. Mboten napa. Dengkul dulu boleh, telapak tangan dulu boleh. Sing penting ampun bathuk riyen, nggih. Nah niku sing penting. Kalau bathuk riyen nyonyol. Lah, maka di sini Rasulullah menjelaskan ada dua hadis. Bahkan kedua hadis itu yang cenderung kontradiktif. Kalau kita membacanya ini cenderung kontradiktif. Itu pun diriwayatkan oleh satu perawi, Pak, ya, yaitu Imam Abu Daud. Ya. Jadi Rasulullah suatu saat pernah menyatakan, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang dari kalian itu mau sujud, ya, maka letakkanlah telapak tangan kalian dulu, baru lutut. Ya, baru lutut. Kemudian Imam Abu Daud pun juga meriwayatkan, ya, idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila kamu itu mau sujud, wada'a rukbatayhi, maka letakkanlah lutut kalian dulu, baru telapak tangan. Ini kan kelihatan kontradiktif. Ya. Terus bagaimana kita mendamaikannya? Ya. Jadi Rasulullah melarang apa? Fala yabruka kama yabrukal ba'ir. Jangan kalian itu sujud seperti sujudnya unta, dekeme unta. Itu seperti apa, Pak? Nanti kita praktekkan yang benar, yang seperti apa. Jadi panjenengan mau tangan dulu, telapak tangan dulu itu silahkan. Panjenengan mau lutut dulu juga tidak masalah. Ya. Jadi kita praktekkan sebentar biar kita tahu, Pak. Ya, supaya kita tahu. Jadi kalau mau sujud dengan lutut dulu, maka cukup gini. Seperti kita mau sujud. Ya, mau sujud ya. Kita habis i'tidal, Allahu Akbar. Lutut, kemudian telapak tangan, kemudian jidat kita, nonton ya. Tapi ketika kita mau telapak tangan dulu, seperti ini caranya, ya, seperti ini caranya. Perhatikan, ini kita telapak tangan dulu, baru lutut. Moga disimak. Jadi kita habis i'tidal, sami'allahu liman hamidah, mau sujud pengen telapak tangan dulu. Kita bungkuk dulu, letakkan telapak tangan, maju, baru lutut, ya, baru lutut, terus kepala, wajah. Nah, seperti itu. Yang dilarang seperti dekeme unta, perhatikan, Pak. Yang tidak boleh oleh Rasulullah itu seperti ini. Perhatikan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, ya, selesai. Kita mau sujud itu seperti ini, yang enggak boleh. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu seperti dekeme unta. Itu enggak boleh, ya. Terus kalau mau bangkit, Pak. Kita mau bangkit dari sujud, bangun langsung. Bukan duduk di antara dua sujud, tapi bangun untuk baca Al-Fatihah lagi. Ada dua cara. Boleh kita lutut dulu, yang diangkat, boleh kita itu tangan dulu. Jadi ketika duduk istirahat atau duduk at-tahiyat awal, kita istirahat, ya. Jadi kita dari sujud, Pak, perhatikan ya. Sujud. Mau berdiri, kita pilih mana? Ya, kalau pilih telapak tangan dulu selesai, ini enggak usah, langsung bangkit. Oke? Atau kalau kita nggak mau duduk istirahat, berarti gini, langsung
tanpa duduk istirahat. Tapi kalau kita pengennya itu telapak tangannya kiri tapi lututnya lebih dulu naik ya dari sujud, terus kita duduk istirahat, maka seperti ini, kita angkat lutut baru naik ya, baru naik. Yang tidak boleh itu seperti ini Pak, ini kita duduk istirahat, mau naik itu seperti ini. Nah, ini yang tidak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Bisa dimengerti Bapak Ibu, ya? Sakit, ya? Nah, itu. Jadi itu sujud. Itu permasalahan sujud, ya. Jadi kalau kita mau memilih turun itu lutut dulu silahkan. Kalau kita memilih telapak tangan dulu silahkan. Ketika ini saya praktekkan di masjid lain, ada yang nanya, Ustaz nek terus ndelalah pas boyoke rontok loro. Mau sujudnya seperti dekeme unta seperti itu boleh enggak? Hukumnya kan makruh, Pak. Oke. Kalau ada uzur boleh, silahkan. Kalau itu berarti kan ada uzur orang tersebut, ya. Orang tersebut berarti ada uzur syar'i. Orang boyoke loro wae nek tak tekok sik loro, berarti kudu tak luruske seperti tadi. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada uzur, Pak, jenengan sehat-sehat saja, upayakan seperti gerakan yang saya contohkan tadi. Ya, niki. Jadi itu adalah permasalahan lapang. Tidak ada masalah. Kita mau sujud telapak tangan dulu atau lutut dulu, bangkitnya mau telapak tangan dulu atau lutut dulu, itu adalah permasalahan yang lapang. Itu adalah permasalahan yang lapang, gitu ya. Nanti untuk bagaimana posisi sujud, insya Allah kita kaji pertemuan berikutnya, karena saya ada acara ini nanti. Jadi kita sampai itu dulu. Bagaimana kita mendaratkan dari berdiri posisi i'tidal ke sujud atau sebaliknya dari sujud menuju ke berdiri. Sampai di sini barangkali ada waktu sedikit, ada yang ditanyakan? Oke. Sujud yang terakhir yang paling banyak kan panjang. Kalau saya pas nggak ada badan tuh ada makhluk macam bersih ini. Saya nggak tidur nggak bisa. Sebentar. Maksudnya panjangan ulangi. Oke, sujud. Pengen bersin. Oh, ngaten. Oke, debu kesedot itu ya. Oke, saya paham pertanyaan jenengan. Oke. Ya. Jadi gini, inilah sebenarnya nun sewu nggih, apa itu namanya, imam harus bijak. Jadi panjenengan terbiasa, mungkin imam ya, terbiasa memanjangkan sujud terakhir. Itu sunnah memang betul, ya. Tapi ketika panjenengan jadi imam, saya sangat menyarankan jangan memanjangkan apapun. Baik sujud, rukuk, bacaan sholat, ya, bacaan surat-suratnya itu ataupun yang lainnya, jangan. Yang normal saja. Karena apa? Karena belum ada ceritanya orang sholatnya itu non sewu, sedang yang normal toh. Habis Fatihah macane kul wallah, habis Fatihah macane inna qaina, habis Fatihah macane kul a'udzu birabbin nas, itu ditegur oleh Rasulullah tidak ada. Tapi Ubay bin Ka'ab pernah ditegur oleh Rasulullah karena apa? Ngimami sholat isya, habis sholat isya macane Baqarah sama Ali Imran, ya. Itu ditegur oleh Rasulullah karena terlalu panjang, menyusahkan. Maka apa? Dari sini kita pahami bahwasannya jangan kita itu memanjangkan sholat ketika kita posisi imam. Imam harus paham terhadap makmum, ya, harus paham. Mungkin kalau subuh bacaannya dawannya sidik, ya itu wajar karena Rasulullah juga demikian.
Tapi kalau kita melihat makmumnya kok seperti ada sing loro orang tua, ya disegerakan ya, disegerakan. Nah, khusus yang mungkin sakit, kemudian ketika dia sujud ya, ketika dia sujud menghirup apa itu namanya? Tempat sujud ya, nah, sajadah atau tempat sujud. Itu terus wah ini kok kena watuk kemakelan, aku sesek nih kok ya. Bagaimana solusinya? Diangkat hidungnya, Pak. Hidung tidak harus menempel, gitu ya. Tapi jangan diangkat keningnya. Ya. Nah, ini berarti kan diangkat hidungnya silahkan, ya silahkan. Tapi jangan diangkat keningnya. Ada orang dulu yang Ustaz Kasa itu kalau nempelkan hidung pada saat sholat, ya pada saat sholat itu. Niku mesti dia punya alergi, makanya dia punya alergi ya. Mesti bisa berhari-hari itu tidak selesai bersihnya, bisa berhari-hari, berjam-jam gitu. Kalau saya hanya nempel ke batuk tok, hidungnya saya angkat agak tinggi boleh nggak? Boleh. Bahkan jenengan dalam kondisi sehat pun boleh, Pak. Hidung tidak nempel itu boleh sebenarnya, hukumnya boleh. Ya. Jadi yang nempel wajib nempel itu adalah kening. Yang wajib nempel ke tempat sujud itu adalah kening. Untuk hidung, kalau jenengan bisa tempelkan itu lebih baik. Ya, kenapa demikian? Panjenengan nanti akan mendapati satu hadis di mana Rasulullah hanya mengisyaratkan saja untuk hidung itu ya. Dari 7 tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. 7 tulang yang harus nempel, umiron nabiyu tadi ya, diperintah oleh Nabi. Itu khusus hidung Rasulullah hanya nunjuk saja, yang lainnya disebutkan. Yang lainnya disebutkan. Jadi maknanya hidung itu kalau mau ditempelkan silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, tapi upayakan panjenengan jangan sampai ngangkat kening. Nah, kalau sampai ngangkat kening, berarti dihukumi jenengan mendahului gerakan imam. Dihukumi jenengan mendahului gerakan imam. Diangkat saja hidungnya tidak masalah, tapi jangan diangkat keningnya. Ada lagi? Sambung ya? Ya, kalau sudah, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.